Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejenak kita memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan karunia nikmat yang luar biasa kepada kita sekalian, berupa sehat, berupa kesempatan, dan iman masih melekat pada diri kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jumat di Masjid As-Salam yang barokah ini. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita menuju perjalanan hidup yang senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi berpegang teguh pada tali agama Allah yang menjadi risalahnya. Di mimbar yang mulia ini saya ingin mengajak saya pribadi dan seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, khutbah pada kesempatan Jumat kali ini saya beri judul antara orang cerdas dan orang yang tidak cerdas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu hari Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat menarik perhatian Rasulullah. Laki-laki ini senyumnya luar biasa, sopan santun, cerah, murah senyum, sampai kemudian Baginda Rasulullah ini memberikan peluang emas kepada laki-laki ini. Apa kata beliau? Rasulullah mengatakan, katakan, apa yang kau inginkan wahai laki-laki, aku akan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini peluang emas yang luar biasa? Karena dengan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata laki-laki ini? Ya Nabi, saya ingin usaha saya sebagai peternak kambing semakin meningkat, semakin besar. Lalu kata Nabi, minta apa lagi? Minta apa lagi? Katakan, saya akan doakan. Ternyata permintaan kedua laki-laki ini tidak jauh berbeda dengan permintaan yang pertama, yakni usaha saya supaya lebih maju,
Bukan hanya saya punya peternakan kambing, tetapi saya juga punya peternakan onta. Masya Allah. Pada waktu itu ada sahabat Umar bin Khattab yang sedang menyaksikan peristiwa ini. Dalam hati sahabat Umar bin Khattab sangat-sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh laki-laki ini. Didoakan 2 kali, yang diminta hanya urusan-urusan harta benda, hanya minta kekayaan dan harta yang melimpah. Dan ternyata Rasulullah SAW masih memberikan satu lagi kesempatan kepada laki-laki ini. Coba, minta apa lagi, wahai laki-laki? Minta apa lagi? Ternyata kemudian permintaan yang pertama dan kedua ini tidak berubah. Dia minta lebih kaya, lebih makmur, lebih berjaya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab sangat-sangat menyayangkan laki-laki ini. Karena kenapa tidak minta doa agar husnul khotimah? Kenapa tidak minta doa agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan kenapa tidak minta doa supaya kelak bisa bersama baginda Rasulullah SAW di surga? Kenapa yang diminta hanya masalah duniawi saja? Maka Rasulullah SAW dalam beberapa hadis banyak menegaskan bahwa manusia itu dibagi menjadi 2, yakni ada yang cerdas dan ada yang tidak cerdas. Bahasa kita, yang tidak cerdas itu adalah manusia bodoh. Dan ternyata yang tidak cerdas, yang bodoh, itu jumlahnya lebih banyak. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kebanyakan daripada manusia lebih mencintai kehidupan kenikmatan dunia, padahal akhirat jauh lebih baik dan abadi. Tetapi kita ini sering menyenangi kehidupan dunia ini. Inilah yang disebut oleh baginda Nabi sebagai orang yang tidak cerdas alias bodoh. Orang yang tidak cerdas itu memiliki ciri-ciri sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang tidak cerdas itu, orang yang cerdas maksud kami, itu mempunyai ciri-ciri sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Orang cerdas itu sama dengan orang yang khusyuk. Nah, apa sebenarnya khusyuk itu? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Al-Baqarah ayat 46. Inilah yang disebut orang khusyuk. Orang yang meyakini bahwa suatu saat, entah pagi, entah sore, entah malam, atau entah kapan saja, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakini bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Maka ia tidak sekedar hanya mencari kenikmatan di dunia, tetapi lebih memperhatikan kehidupan akhiratnya. Inilah orang yang khusyuk, yang disebutkan sebagai kategori orang cerdas. Lalu bagaimana orang yang tidak cerdas? Sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 sampai dengan 201. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, dan tidaklah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Itulah ternyata di antara kita ada yang menginginkan dalam doanya hanya senang hidup di dunia saja, bermegah-megah, bermewah-mewah di dunia saja, titik. Dan nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya kehidupan sengsara di neraka. Bagaimana sebaliknya orang yang cerdas itu ketika berdoa? Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi kalau berdoa ada tambahan atina fid dunya hasanah, dilanjutkan dengan wafil akhirati hasanah, masih ditutup dengan waqina adzabannar. Berikan kehidupan kepada kami ya Allah, kehidupan dunia yang hasanah. Hasanah itu yang baik, penuh keberkahan, yang mendapatkan bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berikan kecukupan dengan harta yang halal, dan itulah yang disebut esensi hasanah. Tidak sekedar berhenti pada kehidupan dunia, tetapi ada wafil akhirati hasanah yang kemudian ditutup dengan waqina adzabannar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia harus berusaha sebaik mungkin untuk mencapai kehidupan di dunia dan di akhirat. Akhir-akhir ini banyak orang yang susah. Di antara kita banyak yang kena PHK, banyak yang dirumahkan, kemudian bingung tidak mendapatkan penghasilan. Banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang satu ini lepas kontrol, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian tidak hasanah, orientasinya hanya kehidupan dunia, tidak berorientasi kepada kehidupan akhirat. Beberapa waktu yang lalu, karena situasi yang semakin luar biasa ini, ada beberapa orang yang kemudian stres dan sudah masuk rumah sakit jiwa. Bahkan saking bingungnya dengan kondisi yang ada, perekonomian yang ada yang dirasakan, sampai ada seorang suami itu mengatakan judek dengan keluarga di rumah, istri yang seharusnya memang harus dinafkahi, tapi kemudian tidak ada nafkah. Apa kata laki-laki ini? Suami ini mengatakan kepada temannya, apakah saya harus menjual ginjal saya untuk memenuhi kehidupan ini? Masya Allah. Sebenarnya hal yang mendasar, kita tidak boleh, organ tubuh kita ini adalah milik Allah. Organ tubuh kita ini milik Allah, tidak boleh dijual. Tetapi ada beberapa hal yang membolehkan dalam kondisi-kondisi yang sangat-sangat darurat. Misalnya kemudian orang tuanya sakit, yang harus membutuhkan orang biaya banyak. Kemudian untuk operasi mata misalnya, ketika seseorang keluarganya sedang mengalami musibah matanya yang kena celaka, maka kemudian orang itu, sebagian ulama mengatakan boleh dilaksanakan dengan menjual organ. Urusan dunia ini kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan perekonomian kita
sandarkan usaha-usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan Allah, di masa-masa yang sulit ini, Ramadan masih beberapa hari lagi. Mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, ibadah kita. Siapa tahu di akhir-akhir Ramadan ini Allah membukakan pintunya yang luar biasa. Kemudian Allah mencabut apa yang sempat disebarkan oleh beliau, yang disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni virus corona. Virus corona segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa berjalan sebagaimana mestinya, ibadah sebagaimana leluasanya dengan tumakninah, dengan istiqomah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat. Aqulu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa huwal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma yassir lana wa yassir umurana wa hassil maqasidana. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.